Halo semuanya, semangat pagi dengan saya Jimika Santosa. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang kepribadian. Ya, kepribadian yang cenderung membuat anxiety atau gangguan kecemasan itu terus ada. Ya, dari banyak hal, dari banyak faktor, sebenarnya tipe kepribadian atau gaya kita menyikapi sesuatu itu juga mempengaruhi cepat atau lamanya kesembuhan Anda. Bagi teman-teman yang masih bergelut dengan gangguan kecemasan atau anxiety disorder dan mau untuk lebih cepat lagi sembuh, tonton video ini sampai habis. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya karena saya akan bahas tentang gangguan kecemasan, anxiety, dan juga pengembangan diri yang lain. Oke, lakukan sekarang ya. Teman-teman yang masih mengalami gangguan kecemasan, anxiety disorder, yang masih sering merasakan kecemasan, mungkin teman-teman sudah tahu tentang 3P ya, tentang kita kalau mengubah kecemasan atau kita mau sembuh dari kecemasan, kita perlu yang namanya 3P, yaitu apa? Pola pikir, pola makan, pola hidup, ya. Nah, saya mau tambahkan beberapa hal di sini selain 3P, yaitu pola kepribadian, ya, pola kepribadian. Pola kepribadian ini atau karakter sebenarnya adalah masih termasuk sebenarnya bisa dimasukkan ke pola pikir sebenarnya. Cuma untuk supaya lebih detail lagi aja, kemudian saya akan bahas ke sini, ke pola kepribadian atau tipe kepribadian lah ya. Jadi sesuai dengan pengalaman pribadi saya dalam pengalaman praktek terapi, kemudian juga dengan literatur-literatur yang saya banyak baca, dan kita menemukan atau kita mendapatkan bahwa ada beberapa karakter atau tipe kepribadian bagaimana cara mereka menyikapi suatu keadaan yang akan memperparah kecemasan atau membuat kecemasan itu selalu hadir dan ada. Nah, beberapa diantaranya adalah, yang pertama adalah perfeksionis atau selalu ingin serba sempurna. Oke. Kemudian yang kedua adalah perasaan ingin diakui oleh orang lain yang berlebihan. Perasaan ingin mendapatkan persetujuan dari orang lain yang terlalu berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah mengabaikan reaksi psikologis ataupun reaksi fisik yang terjadi akibat stres. Jadi mereka mengabaikan masalah. Biasanya tipe-tipe ini adalah mereka yang punya masalah tapi mengabaikan punya masalah. Contoh nih, baru kemarin saya barusan menerapi orang yang merasa saya nggak punya masalah pak, cuma kadang-kadang itu saya merasa ada ini muncul kemudian hilang, muncul, tapi ya saya pisahkan sama Tuhan. Ngapain sih saya bikin seperti itu? Saya ikhlaskan aja sama Tuhan. Nah, sebenarnya apakah benar itu sudah diikhlaskan pada Tuhan? Yang sebenarnya yang terjadi lah belum. Karena ketika kita proses dengan melakukan teknik terapi tertentu, di fase itu ketika kita bahas itu tiba-tiba dia nangis. Ya, tiba-tiba di fase itu tiba-tiba dia menangis yang luar biasa gitu kan. Dia nangis, ya berarti kan itu ada emosinya, walaupun dia berlindung di balik di balik saya serahkan semuanya pada Tuhan. Ya udahlah, udah tua mau ngapain, ya udahlah udah begini mau ngapain, ya udah biarin aja. Padahal sebenarnya dia masih mendem. Nah, ini pengaruh juga. Jadi dia mengignore atau dia tidak memedulikan reaksi fisik psikologis yang terjadi akibat stres itu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah keinginan yang berlebihan untuk mengontrol. Ya, keinginan yang berlebihan untuk mengontrol keadaan. Nah, ini adalah 4 faktor yang seringkali membuat kecemasan tidak selesai. Oke, jadi kalau Anda sudah memperhatikan 3P, tolong perhatikan yang ini. Nah, hari ini saya akan bahas tentang perfeksionis.
Anda mungkin tidak memiliki dari 4 yang saya sebutkan tadi ya. Mungkin Anda hanya memiliki 1 atau 2, tidak memiliki 4 semuanya ya, dengan tipe-tipe yang saya sebutkan tadi. Namun jika teman-teman mempunyai atau memiliki gangguan kecemasan sudah lumayan lama, maka biasanya ya, cenderungnya teman-teman memiliki 2 atau 3 dari yang saya sebutkan tadi. Cara kita merespon sesuatu ini itu juga bisa berdasarkan dari apa yang telah terjadi pada waktu masa kecil. Jadi kalau Anda punya perasaan perfeksionis atau Anda punya karakter perfeksionis dan juga Anda juga ingin punya perasaan berlebihan untuk disetujui atau untuk diakui orang lain, maka ini juga bisa karena orang tua Anda. Orang tua Anda juga memiliki karakter atau kepribadian seperti itu, atau bagaimana cara menyikapi sesuatu sama seperti itu, sehingga Anda melihatnya seperti itu dan Anda belajar menirunya seperti itu. Bisa juga dengan karena perlakuan orang tua teman-teman pada waktu kecil. Teman-teman mungkin dituntut untuk high achiever, dituntut untuk sangat tinggi, demand atau permintaan orang tua pada Anda itu terlalu sangat tinggi sekali, yang buat Anda akhirnya menjadi yang seperti sekarang ini. Oke. Dan ada banyak-banyak faktor lainnya. Nah, untuk kesempatan di video kali ini saya akan bahas yang tipe pertama ya, yang itu perfeksionis. Untuk mereka yang perfeksionis, itu ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah kecenderungan untuk punya ekspektasi yang tinggi terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Aspek yang kedua adalah cenderung untuk terlalu concern, terlalu memperhatikan kesalahan kecil. Kalau ada kesalahan kecil dipikirin setengah mati, seperti itu. Jadi orang perfeksionis itu juga orangnya juga tipenya juga tipe teratur. Jadi harus sesuai dengan urutan. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya Anda menyalahi aturan, misalnya 1 ke 3, oh bisa, mencak-mencak dia, nggak bisa, harus urut 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dalam kegiatan planning, mereka sangat bagus sekali untuk menyusun rencananya ya. Masalahnya adalah ketika menyusun rencana misalnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada rencana yang tidak terlaksana, wah bisa mikirnya kemana-mana, bisa benar-benar stresnya luar biasa. Nah, itu orang-orang perfeksionis. Nah, inilah yang perlu dikendalikan karena itu akan cenderung membuat Anda menjadi pencemas. Karena apa? Karena anxiety kan salah satu dari penyebabnya adalah kelelahan mental. Kelelahan mental atau karena faktor stres. Nah, kalau Anda tipenya adalah tipe karakternya adalah perfeksionis dan Anda gampang stres karena sesuatu tidak berjalan sesuai yang Anda inginkan, dan Anda akan stres terus kan? Stres terus ya, anxiety terus kan, akhirnya jadi mau gimana sembuhnya gitu kan? Orang-orang perfeksionis sering cenderung memakai kalimat seharusnya, harusnya, seperti itu. Mestinya, seperti itu. Nah, ini yang membuat stres. Jadi teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan dan juga memiliki tipe karakter cara menyikapi segala sesuatunya lebih perfeksionis, sekarang izinkan untuk mulai dikurangi perfeksionisnya, ya, mulai dikendalikan kadar perfeksionisnya. Hindarilah untuk selalu mengatakan seharusnya, mestinya, seperti itu. Belajarlah untuk mulai memaafkan diri sendiri dan kemudian belajar untuk tidak selalu untuk menginginkan segala kesempurnaan seperti itu, karena ya tadi saya bilang membuat Anda stres. Stres, capek, lelah. Dan kalau stres, capek, lelah, yang jadi apa lagi? Anxiety lagi, cemas lagi, ya. Pesan saya bagi orang-orang yang mengalami perfeksionis dan kecemasan, ya kalau Anda menghitung-hitung misalnya 8 tambah 8 itu 16, maka izinkanlah untuk sekarang Anda mulai melepaskan, tidak lagi 8 tambah 8 sama dengan 16, tapi bisa aja Anda 8 tambah 8 sama dengan 1000, 8 tambah 8 sama dengan 5000. Kenapa begitu? Karena semuanya kan tergantung Tuhan. Ya kan? Semuanya tergantung Tuhan. Tuhan mau ngasih Anda berapapun kan terserah Tuhan. Jadi jangan terperfeksionis banget, belajar relax dan belajar untuk serahkan semuanya pada Tuhan. Apapun hasilnya serahkan pada Tuhan, karena Tuhan yang tahu yang terbaik bagi diri Anda. Tetap yakinlah bahwa semuanya pasti baik untuk Anda. Nah, itu ya teman-teman ya. Demikian teman-teman dari saya tentang perfeksionis ini. Besok kita akan bahas video yang kedua.
Dan semoga apa yang saya bahas ini bermanfaat gitu teman-teman untuk mempercepat kesembuhan teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau komentar atau mau tanya, silahkan di kolom komentar ya. Oke, demikian. Salam sembuh, salam sehat, dan salam bahagia.